Baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anakku semuanya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehat jasmani maupun rohani. Baiklah, untuk hari ini mari kita lanjutkan pembelajaran kita dengan materi yang selanjutnya yang berjudul tentang perilaku bertanggung jawab. Sebagaimana minggu kemarin kita telah membahas perilaku bekerja keras ya. Baiklah, setelah ini kita akan membahas sedikit tentang pengertian bertanggung jawab. Mari kita lihat slide yang muncul di layar kalian masing-masing. Baiklah, saat ini kita akan mulai membahas tentang makna bertanggung jawab. Jadi, bertanggung jawab itu menurut Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Jadi, apa yang dimaksud dengan bertanggung jawab? Menurut Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Jadi, secara mudah mungkin ya kan, secara garis besar dapat kita pahami, yang dimaksud dengan bertanggung jawab itu adalah wujud kesadaran kita sebagai manusia akan kewajiban kita. Jadi wujud kesadaran kita sebagai manusia, karena setiap manusia itu pasti punya kewajiban ya, maka secara sadar kita melaksanakan semua kewajiban kita. Itu yang dimaksud dengan bertanggung jawab. Semoga dapat dipahami oleh anak-anakku sekalian. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang dalil yang membahas tentang perilaku bertanggung jawab. Jadi, ada ayat Al-Quran yang membahas tentang perilaku bertanggung jawab, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 36. Baiklah, kita baca, kamu lihat di layar kalian masing-masing ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Shadaqallahul adzim. Terjemahan dari ayat ini adalah sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi anak-anakku sekalian, anggota tubuh kita juga ikut bertanggung jawab dari apa yang telah pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Jadi apapun yang kita berbuat nantinya akan menjadi tanggung jawab kita di akhirat kelak. Jadi selama kita hidup, selama kita kemudian melakukan segala aktivitas kita, maka kita harus belajar untuk bertanggung jawab dengan apa yang kita perbuat, dengan apa yang kita ucap dan apa yang kita rasa. Selanjutnya ada juga dalil dari Quran Surat Al-Mudaththir ayat 38 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsim bima kasabat rohinah. Artinya, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Jadi setiap diri, setiap kita, setiap manusia, setiap makhluk yang berbuat sesuatu, maka dia akan bertanggung jawab sesuai dengan apa yang dia lakukan atau yang dia kerjakan. Jadi apapun yang kita perbuat, malaikat menulis. Apapun yang kita perbuat, suatu saat kita akan memanen, kita akan mengunduh apapun yang telah kita tanam. Jadi itulah beberapa dalil yang menjelaskan tentang perilaku bertanggung jawab. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri orang yang... Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih ciri-ciri orang yang bertanggung jawab. Jadi kita lihat ya, yang pertama, ciri orang yang bertanggung jawab adalah melakukan apa yang dia ucapkan. Jadi apa yang dia ucap, maka dia harus bisa melakukan
sebagai bentuk pertanggungjawaban apa yang telah dia ucapkan. Jadi dia selalu bertanggung jawab dengan ucapannya, maka apa yang dia ucapkan dia harus bisa lakukan atau bisa kerjakan. Jadi yang kedua, memiliki jiwa melayani dengan sepenuh hati. Karena dia bertanggung jawab, maka dia punya jiwa pelayan. Maka dia mampu memberikan yang terbaik untuk orang lain sebagai bentuk pertanggungjawaban dia. Itu salah satunya ya. Yang dua tadi sudah saya sebutkan. Yang ketiga adalah tidak suka menyalahkan orang lain. Karena dia orang yang bertanggung jawab, maka segala sesuatunya dia tidak mudah menyalahkan orang. Dia tidak menjadikan orang lain sebagai kambing hitam. Jadi dia menjadikan dirinya sebagai pribadi yang bertanggung jawab atas setiap perilaku yang dia lakukan. Kemudian, apalagi ciri-ciri orang yang bertanggung jawab, yaitu mampu menentukan pilihan dari beberapa alternatif. Orang yang bertanggung jawab itu dia akan bisa memilih, akan bisa memprioritaskan mana yang patut untuk dipilih, mana yang tepat ya kan untuk dijadikan pilihan. Itulah bagaimana orang-orang yang bertanggung jawab itu dengan cepat dia memilih suatu alternatif. Kemudian selanjutnya ciri orang yang bertanggung jawab adalah berani meminta maaf ketika dia bersalah. Jadi dia tidak menjadi pengecut. Jadi apa yang sudah apa yang sudah dia ucapkan, apa yang sudah dia lakukan, maka dia bertanggung jawabkan. Ketika dia merasa bersalah, maka dia punya keberanian dan dia bertanggung jawab untuk meminta maaf dari kesalahan yang telah dia perbuat. Selanjutnya, orang-orang yang punya ciri-ciri bertanggung jawab yaitu bersikap tegas. Orang bertanggung jawab itu selalu tegas, tidak pelin-pelan ya. Dia menentukan apa, mana yang harus dia pilih dan mana yang harus dia lakukan. Jadi dia adalah orang-orang yang tegas. Yang terakhir, ciri-ciri orang yang bertanggung jawab yaitu menghormati dan menghargai aturan. Karena dimanapun kita berada itu pasti ada aturan. Yang tidak ada aturan itu di hutan ya. Jadi kalau kita di rimba maka pakai hukum rimba. Karena kita bersosial dengan masyarakat, maka dimanapun kita berada maka selalu ada aturan. Jadi orang-orang yang bertanggung jawab itu selalu bisa menghormati dan menghargai aturan dimanapun dia tinggal, dimanapun dia berada. Demikian adalah ciri-ciri orang-orang yang... Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang contoh-contoh sikap bertanggung jawab. Jadi, contoh-contoh sikap bertanggung jawab, ada contoh perilaku di sekolah, ada contoh perilaku di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kita akan melihat beberapa contoh tentang perilaku bertanggung jawab di sekolah. Jadi karena kita seorang pelajar, seorang siswa, maka contoh apa saja yang bisa kita aplikasikan sebagai bentuk tanggung jawab kita di sekolah. Jadi yang pertama adalah belajar dengan tekun, belajar dengan giat adalah kewajiban kita yang utama. Jadi tugas kita di sini adalah belajar. Selain menuntut ilmu, kita juga ibadah. Maka kita harus belajar dengan tekun dan harus belajar dengan giat. Kemudian apalagi sebagai bentuk pertanggungjawaban yang kedua, menghormati guru, petugas dan pegawai sekolah. Jadi di sekolah itu ada guru, ada kepala sekolah, ada pegawai, ya kan, ada semua orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Maka wajib kita untuk menghormati siapapun mereka, tua ataupun muda, senior atau junior, maka siapapun wajib kita hormati ya anak-anak ya. Kemudian contoh yang ketiga yaitu mematuhi semua tata tertib yang ada di sekolah. Jadi setiap sekolah dimanapun kalian berada, tidak ada sekolah yang tidak ada aturan. Jadi setiap sekolah pasti ada aturannya ya. Jadi kita wajib untuk mentaati, untuk mematuhi aturan-aturan yang ada di sekolah. Yang selanjutnya yaitu menjaga kerukunan antar siswa. Jangan sampai bertengkar. Kerukunan itu adalah bagaimana kemudian kita menjaga toleransi dengan siswa yang lain. Karena kita harus menjaga kerukunan itu sebagai bentuk kita, pertanggungjawaban kita sebagai seorang siswa di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
Jadi lingkungan sekolah itu harus kita anggap sebagai rumah sendiri. Jadi kalau lingkungannya kotor maka kita akan merasa risih dan jijik ya, seperti kita bagaimana di rumah. Kalau rumah kita kotor, rumah kita berantakan, pasti kita akan merasa risih. Maka itu juga harus kita terapkan di sekolah. Kalau lingkungan sekolah kita kotor, lingkungan sekolah kita kemudian berantakan, maka kita juga harus ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Kemudian mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, kemudian datang tepat waktu. Kalau masuk jam 7 maka datanglah sebelum jam 7. Jangan jam 7 baru datang ya, karena kita harus belum menghabiskan waktu untuk parkir motor ya kan, jalan dari tempat parkir ke kelas dan lain sebagainya, yang semuanya memakan waktu. Jadi supaya tidak terlambat, datanglah sebelum jam 7 ya. Kemudian mengerjakan tugas dan PR dengan sebaik mungkin. Karena tugas kita belajar, kita siswa di sini, maka pastikan orang sekolah ya kan, anak sekolah itu pasti punya tugas, punya PR. Maka kalau kamu tidak mau tugas, tidak mau PR, maka tidak perlu sekolah. Karena tugas kita ini adalah menuntut ilmu, maka kita harus dengan ikhlas, kita harus dengan sadar ya kan, bertanggung jawab dengan tugas-tugas dan PR-PR yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru di sekolah. Kemudian tidak berkelahi, menghormati sesama teman. Kita harus tahu setiap orang itu ada perbedaan. Tidak ada satupun orang yang sama dimanapun kita berada. Maka kuncinya adalah kita menjaga, kita menghormati, kita menghargai perbedaan antar teman kita supaya tercipta kerukunan di sekitar kita. Dan yang terakhir, contoh yang bisa kita tunjukkan di lingkungan sekolah adalah menjaga nama baik orang tua. Jadi kalau kamu nakal, kalau kalian melanggar peraturan, maka suatu saat kamu harus bertanggung jawab, tidak hanya bertanggung jawab atas dirimu. Maka orang tua sebagai wali kalian ya kan ikut bertanggung jawab. Kadang ada yang dipanggil BP yang memanggil orang tua dan lain sebagainya. Maka ini adalah bagian dari tugas kita untuk menjaga nama baik diri kita sendiri, menjaga nama baik orang tua, menjaga nama baik sekolah dan orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita. Semoga anak-anak semua bisa mempraktekkan contoh-contoh tersebut di lingkungan sekolah atau di luar. Kemudian selanjutnya tugas kita, peran kita selain sebagai warga sekolah, maka ketika kita pulang di rumah, maka peran kita adalah sebagai anggota masyarakat. Jadi bagaimana bentuk pertanggungjawaban kita sebagai anggota masyarakat? Yuk kita lihat ya. Yang pertama adalah ikut serta berpartisipasi ya kan, berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan di masyarakat. Ada gotong royong, ada bersih-bersih warga, ada kegiatan-kegiatan di RT atau RW, maka kita juga ikut berpartisipasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kita, rukun dengan tetangga, rukun dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kita di masyarakat atau di lingkungan masyarakat kita. Yang kedua, turut menjaga kebersihan. Sama yang tadi Bu Leli sebutkan, di sekolah kita ikut menjaga kebersihan sekolah. Maka di masyarakat kita juga ikut menjaga lingkungan di sekitar kita atau di lingkungan masyarakat. Biasanya kalau di tempat-tempat kita tinggal ada iuran kebersihan, ada iuran kemudian ketertiban lingkungan dan lain-lain. Itu menjadi tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Kemudian membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, jangan berbuat onar, jangan suka bertengkar dengan tetangga, kemudian suka mengolok-olok dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk bahwasanya kita tidak tertib, tidak bertanggung jawab dengan keadaan sekitar kita ya. Kemudian jangan suka melanggar peraturan masyarakat. Di lingkungan kita, di RT, di RW itu pasti juga ada peraturan yang berlaku di lingkungan kita. Maka sebaiknya kita senantiasa mengikuti, mentaati, menghormati peraturan yang diberlakukan di lingkungan masyarakat kita. Yang terakhir, menghargai perbedaan. Perbedaan itu banyak di sekeliling kita ya. Kalau di masyarakat lebih banyak justru perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan macam-macam yang ada di sekeliling kita. Maka dari itu kita harus meyakini
ini dalam diri kita masing-masing. Tidak ada satupun yang sama, tidak ada satupun yang kemudian satu dengan yang lain itu satu kandung pun tidak akan sama. Jadi kita harus menyadari perbedaan itu. Kalau kita menyadari perbedaan di antara atau di sekeliling kita, maka kita akan mudah untuk menghormati atau menghargai perbedaan-perbedaan yang ada pada orang lain. Sehingga kalau kita mampu menghargai dan menghormati, maka insya Allah akan tercipta kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan. Baiklah, yang selanjutnya yang terakhir adalah kita mengevaluasi hikmah atau manfaat perilaku bertanggung jawab. Jadi setelah tadi Bu Laili menjelaskan ada ciri-ciri, ada contoh-contoh tentang perilaku bertanggung jawab, maka kalau kita bisa mengamalkan, kita bisa mengaplikasikan semuanya, maka insya Allah kita bisa mengambil manfaat dan hikmah dari perilaku bertanggung jawab. Yang pertama kita bisa perhatikan bareng-bareng. Yang pertama adalah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Karena bertanggung jawab itu juga termasuk amal soleh ya. Maka secara otomatis kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita menjadi insan yang bertanggung jawab. Yang kedua, dihormati sesama manusia. Kenapa dihormati? Kalau kita punya pribadi yang baik, pribadi yang jujur, bertanggung jawab, maka kita juga akan diangkat derajatnya di mata manusia. Sehingga orang lain atau manusia yang lain akan menghormati diri kita karena kita telah menunjukkan kebaikan atau akhlakul karimah di sekeliling kita atau di sekitar masyarakat. Selanjutnya yaitu tidak dikejar rasa takut, rasa bersalah. Kenapa demikian? Iya, karena kita akan merasa tenang jika kita menjadi insan yang bertanggung jawab. Karena apa? Karena setiap perbuatan yang kita lakukan senantiasa mengikuti aturan yang berlaku. Kita tidak melanggar peraturan, sehingga kita tidak perlu resah, tidak perlu takut, dan kita akan senantiasa merasa merasa dalam diri kita tenang ya kan dalam hidup kita. Yang terakhir, secara tidak langsung perilaku bertanggung jawab itu membentuk pribadi orang menjadi disiplin. Jadi disiplin itu berawal dari rasa tanggung jawab yang ada dalam diri kita. Jadi kalau kita senantiasa selalu bertanggung jawab dengan apa yang kita berbuat, maka insya Allah kita akan menjadi insan yang disiplin dengan apapun, dengan aturan, dengan waktu, dengan apapun yang ada di sekitar kita. Jadi sekian yang bisa Bu Laili sampaikan. Semoga manfaat, semoga berkah, semoga anak-anakku semuanya bisa mengaplikasikan perilaku bekerja keras dan khususnya juga perilaku bertanggung jawab dalam kehidupan kita masing-masing. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum